Shalom, selamat pagi. Kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah persekutuan doa. Sebelum mulai kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah persekutuan doa bersama-sama. Bila Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong setiap kami. Kalau sebentar kami akan belajar firman Tuhan, bila firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hei Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia sejak ada di dalam kandungan, bahkan sebelum Yeremia ini terbentuk, Yeremia sudah dikuduskan dan ditetapkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah sudah mengenal Yeremia jauh sebelum Yeremia dibentuk dari rahim ibunya. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, bagaimana Yeremia merupakan orang pilihan Allah. Di dalam menanggapi panggilan Allah ini, Yeremia menyatakan ketidaksanggupannya untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia merasa bahwa ia tidak pandai bicara. Ia juga merasa dirinya terlalu muda untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat atau memilih orang yang sempurna atau orang yang sudah dewasa. Tuhan bisa pakai orang yang tidak sempurna ataupun yang belum dewasa untuk melayani Dia, untuk menerima panggilannya.
Seperti Yeremia, mungkin kita pernah mengalami keadaan seperti ini, di mana kita merasa tidak sanggup, kita tidak mampu untuk menerima panggilan Tuhan. Di dalam melayani mungkin kita juga merasa bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, atau terlalu berat tugas yang diberikan kepada kita. Kalau Yeremia, Tuhan mampukan untuk menerima panggilannya. Demikian juga kita, Tuhan akan mampukan kita untuk menerima panggilannya. Dan sesungguhnya tidak ada alasan kita untuk menolak panggilannya. Tuhan menanggapi keberatan Yeremia. Tuhan meminta Yeremia untuk tidak takut, karena Tuhan akan menyertai dan melepaskan Yeremia. Tuhan pun menjamah mulut Yeremia dan menaruh firman-Nya dalam mulut Yeremia. Tuhan memperlengkapi Yeremia, demikian juga Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melayani Dia. Tugas yang diberikan kepada Yeremia cukup berat. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, tugasnya yaitu untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kondisi yang ada saat itu bagaimana mereka ada di dalam kejahatan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada Allah lain. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Karena itu merupakan tugas yang berat buat Yeremia untuk memperbaiki semuanya itu. Tantangan yang dialami Yeremia tidak hanya dari luar saja, tetapi tantangan yang diterima oleh Yeremia juga berasal dari dalam. Banyak orang Kristen dan pelayan Tuhan yang menjadi kecewa dan kemudian undur karena ada masalah yang berasal dari dalam. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak undur dari Tuhan ataupun undur dari pelayanan kita. Apabila ada di antara kita karena sesuatu hal kita bermaksud undur dari Tuhan, melalui kesempatan pagi hari ini kita diingatkan agar kita tidak undur untuk melayani Tuhan. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita akan membawa di dalam doa untuk pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan tentang Yeremia yang Tuhan sudah panggil sejak dia ada di dalam kandungan ibunya. Kalau Yeremia sudah Engkau perlengkapi Tuhan untuk menerima panggilan Tuhan, demikian juga Tuhan akan memperlengkapi kami untuk kami dapat menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah kami terus bersemangat Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan setiap kami. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin membawa pokok doa syafaat kami Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini ada di tengah-tengah kelemahan secara fisik.
Biarlah Tuhan yang akan menjangkau setiap mereka Tuhan. Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan memulihkan kondisi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dari segala sakit penyakit yang saat ini mereka alami Tuhan. Bila kesembuhan boleh Engkau nyatakan Tuhan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa Tuhan untuk bangsa kami. Bila Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami ini Tuhan, sehingga kondisi bangsa kami akan baik Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, virus corona masih terus menyebar. Bila Tuhan, Engkau yang akan menolong, memulihkan bangsa kami. Bila virus corona ini Tuhan akan segera berlalu dari bumi Indonesia ini Tuhan. Bahkan dari bumi ini, hanya Engkau Tuhan Allah kami yang sanggup untuk mengembalikan keadaan dari bangsa kami ini Tuhan, dari bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin berdoa buat pemimpin bangsa kami. Bila Tuhan akan mengurapi mereka Tuhan, memakai mereka menjadi alat-Mu, sehingga mereka mampu untuk menjalankan tugas pekerjaan mereka dengan bertanggung jawab. Mereka Engkau mampukan Tuhan untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.